Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada pecinta Euro USD. Hari ini hari Selasa 4 Januari 2021. Melihat dari tren sebelumnya, melihat dari perkembangan harga terkini, seller yang dominan kuat mencoba untuk kembali menekan, ya, tetapi berada di levelnya. Perhatikan, berada di level pentingnya juga di sana. Seller mulai ditolak, buyer mulai muncul di sana. Dari histori yang ada, perhatikan dari momentum yang besar kemudian mulai menipis, mulai berkurang, dan ada penolakan di ujungnya, kemudian dikuatkan dengan candle yang berubah warna. Bisa menjadi tanda berada di level pentingnya, berada di area supportnya, mulai ditolak, maka ini berpeluang akan bergerak naik kembali sampai di mana kira-kira naiknya, sampai di level-level selanjutnya. Ada level terdekatnya di area 1.13124 ya. Kemudian kalau dia kuat lagi, maka dia akan mencoba menembus melewati menyentuh level 1.13311. Berada di area ini harus diuji lagi buyer. Ketika dia mampu, maka tentu akan jauh lebih kuat lagi, berusaha menyentuh level tertingginya, berusaha untuk menyentuh level di atasnya lagi. Ya, kemudian ada area yang kuat yang harus dilewati. Area yang kuat ini berada di 2 bahkan 3 penolakan yang sekaligus ditolak di area ini. Ini menjadi pertahanan yang kuat berada di atasnya, resisten yang cukup kuat. Ya, meskipun masih berpeluang lanjut, tetapi berada di level yang kuat, belum tentu nanti dia akan kuat lagi mendorong. Perhatikan di area penting ini, kita selalu memanfaatkan peluang-peluangnya untuk kita ambil koreksi-koreksinya ya. Bahkan di area seperti ini berpeluang tadi nanti akan terjadi satu reversal. Sehingga kita bisa manfaatkan dulu di wilayah pentingnya dengan sell limit di 1.13588. Ya, berada di area 1.13588, kita manfaatkan area limitnya. Kemudian berikutnya terdekat dari runningnya, ya, terdekat dari runningnya kita bisa ambil peluang yang terdekatnya. Di sini ada level juga, ambil di tengahnya untuk memanfaatkan peluang buyer. Buy stop di 1.13078, di area 1.13078. Lepas dari level pentingnya, breakout di sana kita ambil peluang kembali di buy stop 1.13180 ya. Ini berada di atasnya level pentingnya, kita manfaatkan untuk stopnya. Targetnya berada di 1.13311 atau di level atasnya. Sehingga di level atasnya kita manfaatkan untuk koreksinya, sell limit di 1.13311. Oke, berikutnya nanti silakan dilihat bagaimana perkembangannya, bagaimana market terus bergerak mendekati level-level pentingnya, kita bisa manfaatkan, termasuk di atas kita bisa manfaatkan koreksi untuk sell limit lagi di 1.13426.
Kenapa kita banyak menggunakan sell ya? Karena sell ini kita hanya manfaatkan koreksinya. Berada di level pentingnya selalu diawali dengan koreksi, meskipun pada akhirnya nanti kembali menguat, kembali naik, setidaknya bisa manfaatkan koreksi yang paling banyak di area pentingnya. Di area bawah, ya ini karena belum turun sama sekali, maka saya fokuskan di atas ya, dan arah kecenderungannya berpeluang naik karena ini sudah berada di level pentingnya, berada di ujung sumbunya. Ya, terjadi seperti ini ya. Simulasinya ketika dia menyentuh level pentingnya dan tidak bisa breakout, kemudian mulai ditolak, mulai berubah warna, maka dia di area di situ berpeluang memantul kembali. Dari turun akan bergerak ke atas. Sampai di mana? Sampai di level pentingnya. Nanti di level pentingnya ada di sana. Perhatikan di level-level pentingnya saya tandai dengan highlight warna merah. Di level pentingnya saya tandai dengan highlight warna merah untuk menguji apakah nanti di area di situ mampu untuk breakout atau sebaliknya. Oke. Ketika dia breakout sudah kuat, seller yang kita pasang sudah tersentuh kembali menguat, maka fokus ke buy ya. Jadi ketika turun dia tersentuh selnya, kemudian dia sempat turun, kita segera exit, dan kalau dia sudah menguat kembali, menutup kembali sumbu yang ada di atas, maka kesempatan kuat dia akan lebih kuat lagi naiknya. Sehingga fokus ke buy dengan melihat trigger yang ada. Bisa kita manfaatkan koreksinya, bisa kita manfaatkan breakout-nya di sana. Kemudian di sisi bawah di level pentingnya kita bisa manfaatkan nanti untuk koreksinya. Sebelum koreksi kita manfaatkan dulu yang terdekatnya, di level terdekatnya kita masuk dengan sell stop di sini. Kita masuk di sell stop 1.12893 ya. Sell stop kita taruh di sana untuk manfaatkan untuk manfaatkan lanjutan ketika nanti dia bergerak turun, kemudian target kita dari sell ini berada di sumbu yang di bawah atau sekitar 100 pip ya. Ini target yang ideal dan masih mudah dicapai di pasangan Euro USD ini. Berikutnya ketika dia turun masih kuat berada di levelnya, ini kita tadi manfaatkan koreksinya untuk buy limit 1.12764 ya, untuk manfaatkan limitnya di sini. Lepas dari limit kita bisa manfaatkan stopnya ya, ambil jarak yang masih cukup ya untuk nanti di level terdekatnya. Oke, mengingat cukup dekat kita tidak bisa mengambil limit di sana, tidak bisa mengambil stop lagi, maka kita gunakan limitnya. Banyak sekali penolakan. Kita manfaatkan untuk limitnya di buy limit 1.12640. Kemudian di level selanjutnya masih ada penolakan kembali. Kita bisa manfaatkan kembali untuk limitnya, untuk buy limit di 1.12640. Oh sorry, bukan 640, sama dengan di atas ini. Oke, kita manfaatkan 1.2516 ya untuk limitnya. Oke, diamati ketika nanti bergeraknya sangat kuat ke bawah, breakout di sana. Ketika sell sudah tersentuh, kemudian profit kita exit.
limit tersentuh kemudian ternyata tidak naik, maka segera diantisipasi dengan sell stop ya, dengan jarak kisaran 150 hingga 200 pip dari pergerakan dari runningnya, dari arah kita entry untuk mengantisipasi ketika nanti ternyata dia kuat betul ya. Di level pentingnya segera exit ketika tersentuh. Ya, termasuk ketika nanti menyentuh level kuatnya di sana, kita bisa ambil peluang limit ya. Di atas begitu begitu buy tersentuh tidak ada yang menjaga, maka segera diantisipasi dengan sell stop ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Bisa dengan naik lotnya atau bisa kita dengan mengurangi dan menambah lotnya ya, untuk mempermudah dan mempercepat fase minus kita atau untuk mempercepat proses recovery kita dari minus menjadi plus atau setidaknya meminimalkan kerugian kita. Terakhir di ujung bawah kita masuk dengan buy limit di 1.12348. Ya, ini adalah antisipasi ketika nanti bergerak ke bawah. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda turun sehingga kita fokus ke buy dulu. Oke, ini ada dari simulasi di Euro USD. Silakan nanti disesuaikan dengan kondisi terkininya. Silakan nanti sesuaikan dengan gaya kita juga. Pastikan yang kita jadikan sebagai trigger betul-betul kuat dan ada yang mengkonfirmasi di sana. Jangan lupa selalu gunakan money management dan risk management dengan baik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakter kita sehingga tepat dan pas untuk trading kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.